Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang kepada teman-teman yang berniat bergabung dengan Rahman Study Club. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan di pertemuan malam ini kita bisa ngobrol lebih banyak nanti ya, untuk bahasanya ya, perkenalan gitu ya dengan Rahman Study Club. Kemudian ada sharing-sharing ya, intinya ta'arufan lah ya, supaya teman-teman yang berniat mau bergabung tahu sebenarnya Rahman Study Club itu seperti apa. Kemudian dari teman-teman yang sudah bergabung juga bisa ngasih gambaran, ini loh nanti kita bakal ngapain aja di sini. Kita mulai ya, supaya mendapatkan berkah dari Allah. Pertemuan kita malam ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi agendanya malam hari ini adalah karena kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Jadi nanti yang pertama akan ada penjelasan dari kami founder Rahma Study Club, yaitu saya sendiri dengan Mbak Iva, tentang Rahma Study Club, kemudian program-program apa yang kita jalankan di sini. Kemudian setelah itu nanti jadi sambil jalan aja, kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, nanti silakan raise hand aja gitu, kan ada fiturnya di bawah, silahkan raise hand. Kemudian kita ingin forum di sini santai, kemudian ada feedback gitu ya dari teman-teman. Intinya kita pengen diskusi aja gitu ya, diskusi sambil nanti ada juga testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung duluan di Rahman Study Club sejak alhamdulillah insya Allah akan 1 tahun berjalan Rahman Study Club ini. Langsung saja ya. Jadi yang pertama kita akan perkenalan dulu tentang Rahman Study Club itu apa sih. Ini kayaknya Mbak Iva dulu ya yang bisa menyampaikan terkait dengan latar belakang sejarahnya, kenapa kita dulu berdua membentuk Rahman Study Club ini. Silakan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk pertama-tama ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti istilahnya open house dari Rahman Study Club. Dan khusus untuk malam ini kita akan membahas tentang membahas lebih banyak apa sih itu Rahman Study Club, yang insya Allah akan memberikan gambaran ke teman-teman apakah teman-teman akan bergabung atau tidak gitu ya. Sebenarnya ada klub-klub yang memang itu sifatnya yang sifatnya terbuka, dan juga ada yang memang sifatnya eksklusif gitu ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Namun pertama-tama izinkan saya untuk memulai dengan latar belakang histori kenapa Rahman Study Club ini didirikan gitu. Jadi pada mulanya seperti tadi yang disebutkan Mbak Tika, Rahman Study Club ini diinisiasi oleh kami berdua, saya dan Mbak Tika, yang memang bermula dari teman organisasi sama-sama mahasiswa gitu. Cuman memang beda universitas. Nah, kami terus kontekan selama pasca mahasiswa, kemudian kami saling bertukar diskusi begitu ya. Awal-awalnya hanya kami berdua yang kemudian saling sharing terkait dengan buku-buku, terkait dengan kajian-kajian dan sebagainya begitu ya. Kemudian kami merasa kami sama-sama mempunyai kegelisahan yang sama, bahwa seharusnya seorang wanita itu, seorang muslimah itu terus bertumbuh gitu ya.
Sementara banyak dari kita dulu semasa mahasiswa mungkin sering mengikuti kajian keislaman begitu ya, tapi begitu berumah tangga, begitu punya anak, kemudian waktu-waktu untuk belajar semakin berkurang gitu. Kalaupun ada waktu-waktu belajar, kemudian kita sendiri gitu. Kita menyimak kajian dari ustadz gitu ya. Kita ikut taklim gitu. Cuman kadang tidak ada forum yang mewadahi untuk saling diskusi hasil dari belajar kita seperti itu. Nah, itu kenapa kami berdua merasa pentingnya untuk mempunyai sebuah wadah yang bisa untuk saling menumbuhkan gitu, saling menjaga keistiqomahan untuk belajar bersama begitu ya. Kemudian saling bertukar referensi bacaan gitu ya, saling bertukar hasil catatan belajar begitu dari mungkin kita mendengarkan kajian tafsir dari ustadz yang sama, tapi bisa jadi apa yang kita catat dari masing-masing ini berbeda. Insight dari satu orang dengan orang yang lain bisa jadi kita mungkin menyimak kajian yang sama, kita mungkin membaca kitab tafsir yang sama, tetapi bisa jadi insight setiap orang itu bisa jadi berbeda. Ibroh yang kemudian didapat satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda. Sehingga kita merasa kayaknya asyik nih gitu ya, punya satu wadah, punya satu forum di mana kita punya semangat yang sama untuk belajar, semangat yang sama untuk mendalami Al-Quran dari sisi tadabbur Quran gitu ya, menyelami ayat demi ayat gitu ya, secara bersama-sama, mendiskusikan bersama-sama dalam sebuah forum belajar seperti itu. Mengingat ya sepanjang yang kami temui begitu ya, belum ada forum yang benar-benar intens untuk mengadakan kajian atau diskusi secara rutin seperti ini dan khusus muslimah gitu. Kalaupun ada, biasanya ada satu dua yang sudah saya tahu, tapi biasanya itu campur. Ada ikhwan, ada akhwat gitu ya. Tapi kita memang di sini mengkhususkan untuk muslimah saja. Akhirnya kami membentuk sebuah wadah yang kami namakan Rahmah Study Club gitu. Kalau teman-teman kemudian penasaran gitu ya, jadi ini maksudnya ngaji dengan ustadz, adakah pembimbingnya, adakah ustadznya? Kami di awal tegas mengatakan secara prinsip kita ini adalah wadah forum belajar bersama, bukan forum taklim di mana kita menyimak ustadzah gitu ya, atau ustadz, kemudian kita menyimak bersama dengan pasif. Forum kita tidak seperti itu, tetapi forum kita adalah forum aktif belajar bersama, menggali ilmu bersama dari sumber masing-masing, kemudian kita diskusikan bersama-sama hasil dari belajar masing-masing seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu, namun kemudian tidak menutup kesempatan bahwa mungkin ada 1-2 event kita gitu ya, yang mengundang ustadz atau ustadzah gitu. Ketika ada forum besar, kita mengundang ustadz atau ustadzah untuk memberikan kajian seperti itu. Tapi pada prinsipnya, pada awal berdirinya kita hanya ada satu lokus utama, yaitu Quran Study, atau yang kita sering atau akrab kita tahu dengan kegiatan tadabbur Quran pada awal berdirinya. Kemudian seiring dengan bertambahnya member dan kebutuhan, mengingat mungkin ada teman-teman yang belum sanggup untuk mengikuti Quran Study karena memang menuntut komitmen yang lumayan, menuntut komitmen yang benar-benar serius gitu ya. Ada yang memang masih berhalangan tetapi ingin get connected dengan Quran, sehingga perlu adanya klub yang sifatnya sukarela untuk menampung teman-teman yang pengen tetap merawat intention dengan Quran, sehingga kami kemudian melebarkan klubnya gitu menjadi ada subklubnya. Selain Quran Study yang menjadi program utama kita, juga kita ada Quran Journal dan juga book club. Nah, mungkin Mbak Tika ada tambahan dulu di pengantarnya, silakan Mbak Tika. Sebenarnya ini clear dulu gitu ya di awal bahwa kelompok kita ini kelompok belajar gitu. Jadi ditekankan sekali lagi kepada teman-teman bahwa di sini nggak ada ustazahnya, nggak ada ustadznya. Forumnya, karena forum ini adalah forum belajar, maka istilahnya bisa dibilang ini forum kita bersama gitu jadinya gitu. Jadi kalau misalnya
Biasanya kita itu menyimak kajian kemudian sudah gitu ya, nyimak kajian terus dicatat, kalau dicatat kemudian sudah, maka yang kita harapkan di sini adalah kita itu secara personal gitu ya, ketika Mbak Iva dulu itu mengajak saya untuk membuat forum ini, memang yang ada dalam bayangan saya adalah kelompok belajar gitu ya, kelompok belajar di mana kita itu diskusi gitu, karena mendiskusikan ilmu gitu ya, mendiskusikan ilmu itu adalah salah satu tradisi gitu ya, tradisi dalam menuntut ilmu dalam Islam yang saya pikir sekarang ini cukup asing gitu untuk kita orang Islam sendiri gitu. Ya seperti yang kita rasakan sendiri gitu ya, apalagi yang sudah ibu-ibu bisa nyimak kajian sambil masak aja itu udah alhamdulillah gitu kan. Padahal sebenarnya nggak cukup sampai di situ gitu, belajar itu nggak cukup sampai di situ. Kadang-kadang ada misalnya ada penjelasan dari ustadz gitu ya, yang kemudian kita simak, lalu kita membuat sebuah kesimpulan yang ternyata gitu ya, ternyata kesimpulan kita itu tidak tepat gitu. Nah, dari mana kita bisa mengkonfirmasi bahwa pemahaman kita itu sudah benar? Salah satunya adalah dengan forum diskusi seperti ini gitu, dengan kita obrolkan ilmu ini dengan teman-teman kita gitu, saling membahas ilmu ini, yang tradisi ini yang sudah mulai asing gitu di kalangan muslim gitu. Kita merasa cukup gitu, udah ngaji sudah alhamdulillah gitu, alhamdulillah sudah ngaji, tapi kemudian membahas ilmunya ini yang kita itu sulit untuk menemukan tempatnya gitu. Jadi sebenarnya yang saya harapkan ketika membuat komunitas ini tuh itu sebenarnya ingin ada teman untuk ngobrol gitu loh. Kalau kayak misalnya kita yang suka drama gitu ya, kayaknya kan kalau abis nonton drama gitu kan pengen gitu diobrolin sama teman-temannya gitu kan, habis nonton apa gitu atau habis baca buku apa, pengen gitu rasanya ngobrolin apa yang habis kita baca itu sama teman-teman kita. Nah, kenapa kok nggak ada gitu ya, nggak ketemu lagi gitu loh, saya tuh nggak ketemu lagi tempat di mana saya bisa ngobrolin ilmu yang habis saya dapat begitu, habis kajian gitu misalnya, atau habis baca buku yang seru gitu. Jadi pada dasarnya itu yang ingin kami pastikan kepada teman-teman, bahwa ini adalah kelompok belajar gitu ya, sebagaimana kita dulu waktu sekolah ada kelompok belajar gitu ya sepulang sekolah, ya kira-kira seperti itulah yang kita harapkan gitu. Jadi ada misalnya ada tadi bagian dari penjelasan guru kita yang kita nggak paham gitu, kita tanyain di situ, tadi ustadznya nyampein seperti ini sebenarnya maksudnya apa ya gitu, ada yang ngerti nggak maksudnya itu apa sih sebenarnya, atau misalnya ada penjelasan dari ustadz yang ini banget gitulah, apa namanya, makjleb banget gitu, dia ceritakan ya kayak kita kalau misalnya abis kesengsem sama yang suka nonton drama, mungkin ya biasanya saya suka dengerin orang-orang kalau abis nyeritain abis nonton drama itu nyeritainnya kayak gitu bersemangat gitu untuk menceritakan apa yang dia alami gitu. Kemudian kenapa kita memilih Al-Quran? Tadi kayaknya belum dibahas ya Mbak ya. Kenapa kita memilih Al-Quran? Karena sebenarnya ketika kita ingin kembali mempelajari Islam, itu kan banyak gitu ya ilmu yang fardu ain yang perlu kita pelajari. Akan tetapi kenapa kita kembali ke Al-Quran? Karena untuk saya pribadi, saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah tulang punggung dari keimanan gitu. Jadi ketika kita ingin belajar tauhid, ingin belajar sirah, ingin belajar fikih, ingin belajar Islam, cara paling mudah istilahnya itu ya kembali ke Al-Quran dulu. Karena kadang-kadang sering sekali saya temui orang yang misalnya ingin belajar Islam kembali, kemudian kayak bingung, saya harus mulai dari mana gitu. Maka kalau misalnya kita jawab, oh ini belajar akidah, habis itu nanti baca sirah, habis itu nanti belajar fikih, habis itu nanti belajar bahasa Arab,
alangkah banyak gitu yang perlu dipelajari. Akhirnya jadi ini pusing sendiri gitu kan. Nah, ketika kita tadabbur Al-Quran, itu secara tidak langsung sebenarnya itu semua paket lengkap. Kita akan belajar akidah di situ, kita akan belajar bahasa Arab di situ, kita akan belajar membaca Al-Quran juga di situ. Ya karena semua sumber agama Islam itu dari situ, maka kita pilih kita tadabbur Al-Quran supaya bisa dijangkau oleh siapa saja gitu, baik yang ngajinya sudah apa ya bahasanya ya sudah pro gitu ya, dari kecil yang alhamdulillah memang sudah terbiasa ngaji, atau bahkan yang baru banget gitu ingin memulai untuk kembali belajar Islam, itu juga bisa. Itu yang kita inginkan. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Tadabbur Al-Quran ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, jadi ini ya salah satu yang kemudian menjadi kegelisahan bersama adalah kita ini membaca Quran setiap hari. Dari teman-teman mungkin pasti ada yang setiap hari membaca Quran dan kemudian sebenarnya tahu kalau Al-Quran itu adalah petunjuk, tapi kita tuh nggak tahu letak petunjuknya tuh di mana. Kok seakan ketika mengalami atau menghadapi ujian-ujian hidup, kok kita nggak dapat jawabannya dari Quran ya, yang salah di mana gitu. Ternyata yang salah adalah karena kita tidak memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk? Itu ketika Al-Quran itu tidak hanya berhenti dengan dibaca dan dihafalkan, tetapi dimengerti apa maksudnya, apa maksud firman Allah dalam ayat ini misalnya. Kemudian mencari jawaban dari permasalahan kita setiap hari gitu ya, ujian-ujian kita itu dari Al-Quran gitu. Tidak berhenti hanya membaca terjemahannya, tetapi juga membahas setiap ayat-ayatnya gitu, mentadaburi ayat-ayatnya. Karena membaca terjemah saja itu nggak selalu cukup gitu, karena ada ayat-ayat Quran yang bisa kita mengerti hanya dengan membaca terjemah saja, tetapi ada juga ayat-ayat Quran yang harus benar-benar kita gali maksudnya seperti itu. Sesederhananya, teman-teman di sini berapa banyak teman-teman yang kemudian sudah mempelajari tadabbur surah Al-Fatihah, surah yang setiap hari kita baca selama sholat? Sudah seberapa banyak yang kita tahu maksud dari setiap ayatnya dari surah Al-Fatihah? Apakah kita pernah meluangkan waktu untuk mempelajari secara khusus apa yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Fatihah? Sesederhananya itu gitu ya. Betapa sedihnya gitu ya. Ya wajar bagaimana sholat itu tidak memberikan dampak kepada muslim saat ini, berbeda dengan para sahabat terdahulu, kemudian generasi tabi'in yang kemudian menjadikan sholat itu bagian dari istirahatnya mereka, bagian dari healingnya mereka gitu ya. Para sahabat, kemudian generasi awal itu menjadikan sholat sebagai healing mereka, karena dalam sholat itu mereka menemukan ketenangan luar biasa gitu. Sedangkan orang-orang sekarang mencari healing harus berwisata gitu. Seakan-akan sholat itu tidak cukup untuk memberikan healing kepada kita. Apa yang salah? Nah dari situ, disitulah titik kegelisahan kita bahwa oh ada yang salah nih dengan proses kita mengenal Allah gitu ya. Kok bahkan membaca Al-Fatihah dalam sholat saja tidak mampu menggetarkan dada kita gitu ya, tidak mampu memberikan sebuah perubahan atau misalnya ketenangan dalam diri kita gitu. Karena apa? Bisa jadi karena kita nggak ngerti makna setiap ayatnya itu apa yang Allah sampaikan gitu. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau kita hanya berpatokan pada belajar terjemahannya saja, kita hanya tahu arti oh Ar-Rahman Maha Pengasih, oh Ar-Rahim Maha Penyayang, sudah. Tetapi ketika kita mempelajari itu dalam tadabbur Quran, maknanya luar biasa, luas begitu ya. Ketika kita berdiskusi tentang apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, kemudian apa itu Malik Yaumiddin, tunjukkan aku jalan yang lurus, itu kemudian menjadi begitu sangat dalam begitu, betapa setiap kata-kata yang kemudian Allah pilih dalam Quran itu mempunyai maksud yang luar biasa.
tidak ada satupun dari ayat Quran yang setiap detail katanya itu nggak mempunyai makna yang dalam. Setiap detail kata yang Allah pilih dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang dalam, yang ketika kita menggalinya satu makna saja, itu insya Allah akan meluaskan pandangan kita, kemudian insya Allah memperdalam iman kita pada Allah gitu. Untuk itulah kemudian forum ini semoga bisa menjawab kebutuhan itu gitu ya, kebutuhan tempat untuk mendiskusikan itu. Jadi kurang lebih pada mulanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di proses perkenalan ini kita menyampaikan bahwa forum ini adalah forum aktif, bukan forum untuk kemudian teman-teman hanya pasif stay di grup, kemudian hanya sesekali menyimak grup gitu ya. Teman-teman nggak akan dapat itu gitu. Kalau teman-teman kemudian bergabung ke Rahma Study Club hanya karena penasaran mungkin ya, banyak teman-temannya Mbak Dini nih, Masya Allah gitu ya, yang masuk gitu luar biasa banyak gitu ya. Semoga dari penasaran itu, semoga nanti ada kemudian oh iya ya gitu, benar juga ya gitu, sehingga ada keinginan untuk inilah momentum gitu. Mungkin di antara teman-teman di sini sudah ada yang kemudian hatinya tergerak, Bismillah, untuk mulai memperdalam pengetahuan tentang ayat-ayat Allah gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai rasa itu gitu ya, disambut. Jangan kemudian tidak disambut, karena kita tidak pernah tahu kapan lagi rasa itu gitu ya, rasa aku pengen memperdalam Al-Quran gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan lagi Allah itu memberikan hadiah itu. Hadiah apa? Hadiah perasaan ingin berdekat-dekat dengan Quran, ingin lebih dalam mempelajari ayat-ayat Allah gitu ya, mengenal Allah lewat ayat-ayatnya, seperti itu. Sambutlah gitu ya. Tapi kemudian ketika teman-teman hanya ikut-ikutan gitu ya, oh si dia ikut, kayaknya aku penasaran pengen ikut juga, nggak akan jadi, nggak akan dapat apa yang teman-teman cari di forum ini, karena memang kita tidak menyajikan apapun gitu ya. Maksudnya kita tidak memberikan materi di grup yang di grup besar gitu ya, oh ada materi ini gitu, kemudian teman-teman ya seperti kayak disuapin gitu ya. Kita nggak akan kayak gitu. Kalau teman-teman hanya mencukupkan diri dengan pasif, teman-teman nggak akan dapat apa-apa di Rahma Study Club, karena ini bukan tempatnya untuk yang seperti itu gitu. Teman-teman hanya akan mendapatkan apa yang teman-teman cari ketika teman-teman aktif di Rahma Study Club. Kalau kemudian tidak aktif ya apa yang kemudian dicari nggak bisa dapat, seperti itu. Mungkin bisa langsung di-sharekan dulu kali ya Mbak, pengalaman dari teman-teman yang sudah tergabung ini seperti apa gitu ya. Sebelum nanti kita mungkin akan sedikit menjelaskan tentang klub-klub masing-masing gitu. Mungkin dari Mbak Eca dulu. Mbak Eca ini adalah member angkatan pertama dari Rahma Study Club yang mungkin bisa memberi yang paling lama nih ya, yang member paling lama yang alhamdulillah masih bertahan. Kita insya Allah alhamdulillah sudah hampir atau sudah setahun ya kita perjalanan. September kita tuh mulai. Oh iya September ya. Ya monggo Mbak Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali bertemu dengan teman-teman di sini, masya Allah, alhamdulillah. Waktu itu hampir nggak ikutan RSC karena terlambat ikut Tadim General. Tapi terus udah nggak apa-apa, nyoba dulu masuk. Jadi setiap kali ada angkatan baru tuh biasanya ada stadium general dulu kayak gini nih. Jadi waktu itu sih sempat awal-awal tuh ngerasa bisa nggak ya ikut gitu, Bismillah gitulah, karena ngerasa nggak pernah atau sama sekali nggak ngerti gitu gimana itu tadabur itu gimana. Ya cuma kalau baca Al-Quran kan paling cuma baca arti gitu ya, cuma membaca terjemahan gitu, jadi nggak ngerti. Ya tahu sih ada kitab Ibnu Katsir gitu ya, tapi biasanya waktu baca itu, atau pernah baca fi Zilalil Quran, tapi waktu baca tuh kayaknya berat banget, kayaknya aku nggak mudeng gitu setiap kali baca kitab-kitab itu gitu ya, untuk bantu belajar anak-anak atau gimana gitu. Waktu ikut Rahma Study Club juga kan tadinya nggak ada ustadz tertentu gitu ya yang di ini, tapi ternyata emang waktu kita dikasih tugas secara rutin itu, terus kita jadi selain mencari buku lebih banyak, mencari buku-buku yang tadinya sudah ada tuh di perpustakaan, jadi kayak kepake lagi gitu. Oh ini tuh ternyata ada di sini di kitab ini gitu. Oh ternyata tuh ada
banyak banget ilmu di sini, tapi kok selama ini nggak pernah gitu, selama ini tuh merasa ingin tahu gitu. Habis itu nyimak paparan ustadz dari, biasanya kan urutannya gitu, jadi kita kayak bikin apa misalnya hari pekan ini tentang Al-Fatihah ayat pertama, kita disuruh cari sumber, cari materi paparan ustadz gitu ya yang ada di YouTube, atau kalau misalnya memang sudah pernah ikut kajian tadabur yang sudah pernah ada catatannya, ada paparannya, itu bisa banget dipakai. Dulu saya pernah ikut waktu di Depok, itu kajian tadabbur rutin sama teman-teman di Geria Tugu Asri, mungkin kalau yang di Depok ada yang tahu ya. Waktu itu emang nggak pernah habis itu diskusiin, paling kita bikin status gitu ya, terus ditanggepin gitu aja sih. Belum pernah yang sampai diskusi kayak gini gitu. Ternyata emang setelah kita nulis laporan, kan siklusnya gitu ya, kita nulis laporan, setelah kita nyimak itu tadi apa buku-buku kita baca dan nyimak paparan dari ustadz-ustadz, setelah kita nulis laporan, ternyata emang bagian paling serunya tuh waktu diskusi itu gitu. Kadang tuh kayak yang oh gitu ya gitu loh, kayak tingnya itu waktu disampaikan gitu sama teman-teman gitu, kayak menemukan kok kayaknya nggak mudeng nih bagian ini. Ternyata ada teman yang sama-sama dengerin ustadz yang sama nih. Nanti waktu dipaparkan sama teman lain, saya juga nyimak ustadz ini gini. Oh iya ya, kok ternyata waktu itu aku nggak terlalu paham, tapi ternyata sama temen yang nyeritain itu kita langsung bisa klik gitu. Dan itu tuh yang bikin oh iya nih emang butuh gitu, emang butuh ruangan kayak gini, karena biasanya kan kita nyimak ustadz itu kadang kita juga terakhir-terakhir kita nggak nanya ya kan. Maksudnya kan kita kadang kalau lagi kajian tadabbur kan kita nggak yang terus nanya gimana selain karena persiapan kita sendiri kali kurang gitu ya. Tapi juga kalau kayak gini kan jadi diskusi itu jalan. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri gitu. Benar apa yang dikatakan Iva tadi, kalau kita nggak aktif, diskusi di grup juga nggak akan bagus. Menurutku nanti akan kemana-mana gitu. Maksudnya melenceng atau bahas yang enggak on point gitu ya. Jadi ketika kita sama-sama bersama-sama nih cari ilmu bareng-bareng, belajar, berusaha, terus nyimak kajian bareng-bareng, itu nanti alhamdulillahnya waktu diskusi tuh jadi enak banget gitu. TikTokannya tuh enak gitu. Oh TikTok sih maksudnya saut-sautannya tuh enak gitu. Jadi setiap ada yang ngasih paparan, ya seseru itu sih. Makanya terus alhamdulillah Allah masih izinkan untuk bertahan sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Mohon maaf kalau kepanjangan. Mungkin bisa diceritakan Mbak Eca apa ya kesan-kesannya gitu ya. Maksudnya perubahan apa yang kemudian terjadi sebelum kemudian belajar tadabbur dengan pasca tadabbur, mungkin dalam ketika sholat atau ketika menghadapi keseharian gitu. Karena emang yang paling pertama dibahas itu Al-Fatihah ya. Jadi waktu kalau tanda Al-Fatihah itu kepake setiap sholat kita, itu emang terus jadi momen saya ngerasa klik banget sama RSC itu di Maliki Yaumiddin. Jadi saat itu tuh ngerasa apa ya, dan sampai sekarang pun kalau baca Al-Fatihah di sholat sampai Maliki Yaumiddin itu masih kerasa grengnya, itu kerasa nemuin kayak apa ya, ternyata cinta Allah tuh agungnya kayak gitu tuh. Masya Allah ya, jadi emang ya kadang masih lalai, terus terang sih kadang masih lalai, belum yang kayak konsisten terus gitu ya. Tapi lebih sering ke kayak menyadari makna-maknanya, terus dibahas juga kan, terus bahas urut dari ayat apa surat-surat pendek ya, surat-surat pendek yang paling sering dibaca kalau lagi sholat. Kalau kata Nuzul kan gitu ya, ini surat favorit karena ya bukan apa-apa, karena pendek gitu. Ya, ternyata tuh meskipun pendek gitu ya, dan kayaknya sepele, kita udah hafal dari kecil, ternyata maknanya tuh nggak ada yang sepele gitu. Ternyata tuh nggak ada yang sepele di Al-Quran, itu nggak ada yang pantas gitu untuk kita jadikan oh pendek terus nggak ada maknanya, nggak ada gitu. Jadi ternyata Masya Allah, sampai kita tuh saking cintanya gitu sama Al-Fatihah, sampai kita tuh ada dulu temen yang nanya, boleh nggak sih kalau Al-Fatihah tuh diulang-ulang maksudnya dalam bacaan sholat gitu ya. Terus kita jadi tahu bahwa kita boleh ngulang per ayatnya, mana yang kita ada salafus soleh yang melakukannya gitu ya, ngelakuin apa ngulang-ngulang ayat yang paling
yang paling jelek itu diulang sampai bahkan sampai subuh itu masih baca. Karena Abu Dua iya karena Iya, stain. iya kan dua iya kan nasta'in. Iya yang itu katanya saking kuatnya itu sampai diulang-ulang sampai pagi. Jazakillah khairan Mbak Eca. Pak, mungkin dari Mbak Diah dulu ya, dari angkatan 2 ada Mbak Diah. Silakan Mbak Diah. Insya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Pertama kali tahu RSC itu dari postingan Mbak Eca waktu itu, kalau nggak salah upload resumnya ya di Facebook. Terus aku lupa deh surat apa, tapi hampir mirip dengan Quran jurnal waktu itu. Jadi aku kebetulan saya kan suka journaling tuh. Nah pas Mbak Eca upload itu kok kayaknya ini ya asik gitu ya, sekalian belajar Quran terus bisa coret-coret gitu. Awalnya di situ, terus begitu masuk waktu itu di grupnya di Facebook, terus ada Jendela Stadium juga ya waktu itu. Akhir tahun lalu ya kayaknya Mbak Iva ya yang angkatan 2 itu. Itu mikirnya berulang-ulang, ini bisa nggak ya saya ngikutin gitu, karena kelihatannya kok udah pada ilmunya tuh udah jagoan banget gitu, tinggi banget. Aku bisa nggak ya ngikutin gitu? Apa aku diterima ya gitu, yang istilahnya mulai dari nol banget gitu, yang awam banget, apa gimana aku bisa ngikutin nggak, atau mereka mbak-mbak ini mau menerima nggak gitu, istilahnya mau merangkul nggak yang memang benar-benar baru mulai belajar gitu. Itu yang pertama yang dipikirkan itu. Terus yang kedua, waktu Mbak Iva bilang bahwa RSC itu mengikat gitu, butuh komitmen tinggi gitu. Maksudnya nggak bisa coba-coba dulu, atau misalnya setor enggak, atau ikut enggak gitu. Itu mikir lagi gitu. Terus akhirnya sampai ya udah deh niatin dulu gitu, karena kebetulan waktu itu lagi gak ada kesibukan yang benar-benar mengikat gitu. Setelah ngikut ternyata pas kebenaran dengan dapat pekerjaan yang membutuhkan tuh yaitu mengikat banget gitu. Tapi ya udahlah dicoba gitu. Awal-awal mulanya bingung sebenarnya resume yang diminta tuh seperti apa sih gitu, karena waktu itu yang RCE 2 tuh nggak ada Quran journaling dulu gitu, nggak ada pengenalan dulu gitu. Tapi sebelum ke Al-Fatihah ada ngebahas buku apa ya waktu itu Mbak Iva, tentang Tahapan 2 tadabbur Quran. ya itu tahapan itu satu pertemuan dulu ya Mbak Iva ya. Nah di awal-awal itu saya sempet yang lihat dulu, nggak berani nyalain kamera kan, nggak berani ngomong juga karena takut salah. Terus maaf baterainya habis, baterai laptopnya. Nah begitu teman-teman setuju kalau waktunya malam itu juga, aduh soalnya kan masih kayak anak sekolah tidurnya jam 9 malam. Jadi itu tantangan yang paling awal itu harus ketika semuanya maparin gitu, saya nguap gitu. Saya matiin kameranya, nguap. Terus udah gitu, tapi begitu nyimak teman-teman, oh seperti ini toh gitu. Akhirnya sama kayak Mbak Eca gitu, udah kenal kitab tafsir ini, tapi pertama jarang dibuka, dan kedua kalau udah baca terus nggak ada kesempatan untuk diskusi dengan orang lain gitu. Nah kalau di RSC ini alhamdulillah yang angkatan 2 awalnya susah deketnya gitu ya, kami itu di RSC 2 tuh, tapi sekarang udah mulai deket, udah mulai saling kangen gitu kalau nggak ketemu atau kalau udah lama. Akhirnya dari situ saya mulai oh ternyata kayak gini ya, makin lama tuh makin nyaman gitu, maksudnya seperti menemukan rumah gitu yang selama ini tuh dicari. Maksudnya saya bisa lebih tenang di situ, saya lebih nyaman belajar di RSC, dan alhamdulillah dari teman-teman RSC angkatan 1 atau yang satu angkatan itu Mbak Iva dan Mbak Tika juga tetap mau merangkul dan menerima gitu, yang kayak saya gitu, yang mulai benar-benar dari awal. Kok jadi pengen nangis sih.
Jadi mulai nyoba yang bikin resumenya yang sedikit dulu karena sumbernya itu lagi begitu dengerin insight dari teman-teman yang lain, oh ternyata ada sumber lain gitu ya. Akhirnya tiap hari Senin tuh oh ya berarti udah waktunya belajar sendiri. Jadi memang harus meluangkan waktu untuk belajar gitu, untuk bikin resume karena kalau nggak dipaksakan atau diluangkan waktu nggak akan nemu waktunya. Jazakillah khairan Mbak Diah. Jazakillah khairan. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mbak Diah tadi gitu ya, yang menjadi catatan besar kita adalah kita semua itu punya uzur gitu ya. Yang ada punya anak, ada yang menyusui, ada yang bayinya, bahkan di sini ada member yang alhamdulillah aktif gitu ya, dari mulai hamil, melahirkan sampai sekarang. Ini ada Mbak Ihat mana? Di situ apa artinya? Artinya kita itu masing-masing punya uzur, kita masing-masing itu punya tantangan tersendiri gitu ya, punya ujian tersendiri, rintangan tersendiri untuk kemudian bisa istiqomah belajar. Setiap dari kita, ada yang punya balita, ada yang punya baby, ada yang kemudian sakit, ada yang kemudian safar, ada yang kemudian bahkan ada yang kemudian merawat orang tua yang sudah sepuh gitu ya. Ada yang seperti itu. Tetapi ketika niat kita untuk belajar Quran sudah kuat begitu ya, dan satu hal, minta terus kemudahan dari Allah dan jangan bermudah-mudahan untuk memberikan uzur kepada diri sendiri. Oh, aku izin misalnya, oh Mbak maaf nggak bisa, misalnya bayinya lagi begini lagi begitu, oh maaf nggak bisa lagi keluar, oh maaf nggak bisa ikut lagi begini begitu, seperti itu. Setiap kita punya uzurnya masing-masing, minta sama Allah untuk dimudahkan dan kita komitmen untuk bagaimanapun uzurnya, kecuali benar-benar uzur yang sangat urgent tidak bisa begitu ya, itu usahakan terus hadir. Kenapa? Karena begitu sekali, 2 kali kita kemudian izin dengan uzur yang sebenarnya tidak terlalu urgent untuk izin, itu kita akan menaikkan semangat lagi untuk belajar, itu akan susah gitu. Jadi sehingga untuk menjaga itu ya memang harus terus semangatnya terus dijaga gitu. Kita lompat dulu ya, setelah dari angkatan 2 nih ada Mbak Dini dari angkatan 3 yang mungkin banyak teman-temannya Mbak Dini nih. Insyaallah. Mbak Dini, silakan Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya ini sama sebenarnya sama Mbak Didi itu, kalau jam segini jam kritis. Masya Allah. Ya, sebenarnya kalau mau cerita perjalanan bersama SRSC itu, kalau saya sendiri ya teman-teman, saya itu mulai dari sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi 7 tahun yang lalu itu ada satu kejadian gitu. Saya tuh dapat WA dari kakak kelas tingkat saya, seorang akhwat gitu ya, sama-sama dari kampus yang sama gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba beliau ini kirim WA yang isinya itu tadabbur surat Al-Mulk kalau nggak salah tuh, singkat gitu. Dia cuman teks yang nggak begitu panjang, mungkin 3 paragraf gitu. Dari situ saya baca, terus saya mikir kok pinter banget ya, maksudnya ada orang yang bisa meresume isi surat ini gitu. Terus beberapa tahun, maksudnya setelah itu saya tuh beberapa kali minta ke beliau ini, ke Mbak ini tuh kalau misalkan ada lagi bikin resume lagi, saya dikirimin dong gitu. Terus saya mikir gitu, saya tuh nyari tahu gimana caranya orang bisa mempelajari isi Al-Quran itu seperti itu gitu. Terus kemudian beberapa tahun kemudian setelah saya punya keluarga, terus punya anak, saya tuh ketemu juga satu keluarga homeschooler, ustadz juga beliaunya. Terus saya tuh sempat diminta bikin ilustrasi gitu, sempat diminta bikin konsep buku menghafalkan judul-judul Al-Quran. Jadi mulai surat pertama sampai surat 144 itu mau dibikin kayak apa ya, kayak kartu yang
atau buku tebal gitu buat anak-anak supaya anak-anak tuh bisa menghafalkan surat Al-Fatihah tuh surat pertama, surat kedua itu surat Al-Baqarah dengan clue gitu. Nah, kemudian saya jadi tertarik gitu. Iya ya, kok aku pengen tahu ya, atau saya kok pengen tahu ya, Quran itu isinya apa aja sih gitu. Tapi setiap kali baca terjemah Al-Quran, saya tuh sampai pernah punya tekad, saya mau kataman, tapi bukan kataman bahasa Arabnya. Saya mau kataman, tapi kataman bahasa Indonesianya gitu. Karena saya sering gitu dengar ada mu'alaf, waktu itu sering nonton mu'alaf story gitu. Kok ada mu'alaf yang bisa mengkatamkan Quran tuh 3 hari. 3 hari terus dia langsung jadi bersahadat gitu kan. Sampai bisa bercucuran air mata dan sebagainya. Kalau dengar cerita-cerita seperti itu tuh saya iri gitu. Kok saya nggak bisa ya? Setiap kali buka terjemah baru surat Al-Baqarah yang ada tuh pusing. Apa namanya? Maksudnya pusing tuh nggak bisa nangkep apa ya dengan dalam lah gitu ya. Jadi kayak baca kok aku nggak dapat seperti yang diceritain sama mu'alaf ini gitu. Jadi selama ya mungkin 7 tahunan ini ya nyari bagaimana sih caranya. Suami pernah bilang ya bacalah kitab tafsir itu online, Ibnu Katsir kayak apa. Iya Pak, tapi kok abot ya. Mesti alasan saya kayak gitu. Abot banget gitu dengerinnya itu kayak berat gitu. Mau dengerin kajian tafsir gitu tuh juga kayaknya ini pasti kajiannya bikin kita merem. Pokoknya kayak gitu-gitu nggak akan betah dan sebagainya. Mungkin pikiran saya itu dalam itu benar-benar kayak momen yang ini ya, mungkin karena kita jauh dari agama atau bagaimana gitu. Jadi saya pernah juga sempat merasa bahwa kalau baca Al-Quran itu kepala berat. Ini mungkin ya digandoli jin-jin juga nggak tahu juga ya, wallahu alam. Tapi sempat merasa kayak gitu. Jadi berat sekali untuk mendekat, itu berat sekali. Nah, suatu saat memang ya alhamdulillah, mungkin karena memelihara cita-cita itu, memelihara rasa ingin tahu gitu, gimana sih kok bisa ada orang yang bisa merangkum, meresume satu surat gitu, itu gimana caranya gitu. Karena mungkin masih terpelihara keinginan itu. Dulu saya pernah bikin Excel, teman-teman saya bikin Excel surat 1 sampai surat 14 itu saya bikin Excel, terus habis itu pembahasan utama saya ketik gitu. Ini pembahasan utama surat ini tuh apa, terus kemudian fadilahnya apa, itu saya bikin seperti itu, tapi nggak bisa nemu semua, hanya beberapa surat aja yang ketemu. Ya, Ramadan tahun ini setelah 7 tahun memendam keinginan untuk ingin tahu itu, Allah kasih saya ngelihat Mbak Eca pasang status, Mbak Eca lagi, Mbak Eca pahalamu banyak nih kayaknya. Amin ya. Waktu itu pas lihat flyernya saya mikir, coba ikut, nanti biar Kenny ikut juga tuh, mikirnya buat orang lain, buat anak gitu, bukan buat saya sendiri, nanti biar Kenny aja yang ikut. Tapi pas saya isi form, saya klik aja tuh formnya, pas ngisi form terus ada tulisan Quran Study. Nah dari situ saya baru, kok ada Quran Study ya, ini kayaknya kok menantang gitu ya. Karena saya sendiri bukan orang yang suka ngejurnal, walaupun saya ini freelancer, penulis dan sebagainya, tapi saya nggak suka jurnal, nggak suka bikin yang imut-imut nempel ini itu menurut saya kayak waktu bakalan habis lah buat kayak gitu. Jadi saya waktu itu begitu ada opsi Quran Study, saya klik, saya pengen gitu mau ikut. Memang sama seperti teman-teman yang lain, begitu masuk grup pasti juga bingung, ini yang diminta kayak gimana, terus bedanya Quran jurnal sama Quran journaling sama Quran study itu seperti apa, itu saya juga nggak tahu. Tapi waktu itu karena kita memang di Ramadan ya, momennya betul-betul di Ramadan, terus kayak ya membulatkan tekad lah gitu. Ramadan ini harus berbeda gitu. Ramadan ini harus berbeda, tahun ini harus berbeda. Coba aja dulu, entah nanti gimana hasilnya nggak tahu, yang penting dicoba dulu gitu. Bahkan saya tuh dikirimin loh buku sama kakak Eca itu, buku tadabbur itu juga nggak nyangkut waktu pertama kali baca. Beneran saya nggak nyangkut.
Tapi ketika sudah mulai nulis gitu ya, jadi kayak di Quran Rahmah Study Club ini yang harus kita kerahkan tuh nggak cuman 1-2 panca indera, tapi harus semua gitu. Jadi mata juga, telinga juga dipasang ya, tangan dipakai gitu. Makanya waktu itu ketika opsinya boleh digital, boleh tulis tangan, teman-teman silahkan gitu ya. Saya langsung saya tulis tangan aja. Karena kalau saya ngetik itu beda banget dengan saya nulis tangan. Dan teman-teman mungkin yang tahu saya share Quran study saya di mana di IG Story, itu ceritanya saya nyalinnya 2 kali. Jadi saya pertama tulis pensil, baru saya tebelin. Jadi saya 2 kali kerja sebenarnya. Tapi ketika saya melakukan itu, saya ingat banget nasihatnya Mbak Iva dan Mbak Tika, bahwa Quran Study ini bukan buat diri kita sendiri, tapi bisa kita wariskan juga gitu buat anak-anak. Dan saya dari situ jadi punya tekad juga bahwa saya mau nulisnya agak bagusan lah gitu. Saya nulisnya nggak asal-asalan. Saya pengen nanti anak-anak saya ini kebetulan 2 orang, saya kasih 1 kopi, paling nggak buat bekalnya mereka gitu. Dan ketika anak-anak liburan sekarang itu, alhamdulillah dengan saya punya bekal Quran Study ini Mbak, saya bisa bikin ya taklim kecil lah buat anak-anak gitu. Saya wariskan apa yang saya bisa wariskan. Nanti mewek lagi ya di sini. Di sini sering mewek kayaknya ya. Tapi ya begitulah. Maksudnya saya pas waktu tadabbur Al-Fatihah itu kan memang pas Ramadan. Jadi itu pas momennya anak-anak yang di pondok libur juga ya. Jadi saya dapat 1 ayat, saya transfer ke anak-anak saya 1 ayat. Saya dapat lagi 1 ayat, saya transfer lagi ke anak-anak 1 ayat. Saya bilang, anak-anak ini Al-Fatihah itu dibaca 17 kali. Bahkan kalau kamu sholat sunnah, kamu baca lagi. Kalau kamu nggak ngerti artinya, kayak kosong nanti sholatnya gitu. Jadi dengan kamu tahu bahwa begini begitu ya, maksudnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi nggak boleh disepelekan juga, karena ayat berikutnya adalah Malik Yaumiddin. Allah itu yang memiliki hari pembalasan, itu saling komplementari gitu. Kemudian ayat berikutnya itu adalah deklarasi penyerahan diri kita kepada Allah. Saya itu beneran ketika dapat strukturnya Al-Fatihah itu Mbak, rasanya kayak Masya Allah ya, setiap surat yang saya temukan itu saya bikin strukturnya dulu supaya saya mudah untuk mempelajari gitu. Saya nyimpen jadi saya mulai tadabbur itu tidak ayat per ayat, tapi saya mulai dari global dulu. Jadi strukturnya kayak apa, Allah itu mau menjelaskan apa, topik utamanya apa, kemudian runutannya bagaimana, supaya saya mudah untuk dapat gambaran dari surat ini. Bahkan kalau dikaitkan sama sirah, kenapa surat ini ditempatkan sebelum surat yang ini, kenapa ayat ini ditempatkan di sini, itu dapat insight banyak dari diskusi di dalam grup RSC. Jadi memang kalau teman-teman di sini cuman, pokoknya saya ngerjain aja, kemudian submit, yang penting submit, tapi skip diskusi, skip dengan pertemuan meeting mingguan, itu banyak missing link atau banyak, saya kira nanti kita akan melewatkan beberapa hal gitu. Jadi kalau menurut saya RSC ini ya kita harus bangun bersama-sama gitu. Harus kita bangun bersama-sama ya, bangun diri kita sendiri terutama, kemudian juga bangun interaksi kita dengan rekan-rekan yang ada di grup gitu ya. Dan itu penting juga nanti kalau misalkan teman kita ada yang katakanlah kok nggak muncul, ya kita coba cari tahu kenapa kok nggak muncul, kita ajak lagi gitu. Jadi supaya kita ini jangan, karena di Al-Quran juga di Al-Fatihah itu ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu pakai kata kami, doanya itu jamaah, enggak saya gitu. Saya minta petunjuk buat diri saya sendiri, enggak, kita minta petunjuk buat orang di sekitar kita gitu. Jadi kita bareng-bareng ke jannah ini, bareng-bareng berjamaah, jangan sendirian
gitu ya. Jadi memang beneran kalau saya kemarin bikin polling gitu, apakah teman-teman sudah banyak yang mentadaburi Al-Fatihah? Masih sekitar 20% dari teman saya yang menjawab polling itu. Sayang sekali memang masih banyak yang belum menggali ya bahwa Al-Fatihah ini kalau kita dengarkan dari berbagai sumber gitu, kajian itu kayak nggak ada habisnya ibrohnya, hikmahnya. Bahkan ketika kita mentadaburi misalkan surat Al-Falaq ya, Al-Falaq itu ada pengetahuan baru bahwa ya kita berlindung dari hasad. Tapi ternyata kita juga jangan hasad gitu. Kita berlindung dari hasadnya orang, tetapi kita juga ternyata juga harus berlindung dari diri kita sendiri yang mungkin suka hasad ke orang gitu. Karena hasad itu artinya tidak rela dengan apa-apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini itu rasanya baru saya tuh kayak klik itu ya baru setelah 7 tahun mencari ya itu tadi mencari apa sih yang ada di Quran itu apa sih gitu. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Kalau diceritain bisa panjang dan saya bisa mewek juga di sini tapi ya nggak rugi sama sekali teman-teman. Meluangkan waktu untuk Al-Quran itu sama sekali tidak rugi. Bahkan mungkin teman-teman harus mana yang didahulukan. Coba dahulukan Al-Quran gitu. Saya tuh ingat banget ketika teman-teman mungkin juga Mbak Diah tadi, Mbak Eca sama ya, kayaknya nggak mungkin nih, ini nggak akan selesai deh 1 hari atau 3 hari untuk 1 ayat gitu ya. Tapi ketika kita ya Allah mudahkan gitu, kita minta mudah ya Allah, ini masih harus daurah, ini masih harus ngurus tukang, masih ada anak-anak, masih ada suami, ya Allah mungkin diparingi longgar gitu ya. Insya Allah deh dikasih longgar, jangan dilepaskan, beneran jangan dilepaskan, eman sudah sampai di sini, sudah ikut stadium general, kalau bisa jangan cuman milih yang gampang gitu ya, maksudnya aku mencukupkan ikut yang sekali-sekali eventual aja gitu. Coba deh diri kita tuh ditantang lebih. Kita tuh dikasih potensi sama Allah tuh banyak sekali. Dan salah satu cara bersyukur kita itu ya dengan memanfaatkan yang kita punya, semua indera kita ini buat yang Allah sukai dan ridhoi. Kira-kira kayak gitu ya Mbak Iva ya. Jadi ayo teman-teman yuk kita bareng-bareng lagi yang mungkin kemarin kendor-kendor, yang mungkin ini masih masuk enggak, udah deh dibulatkan tekadnya. Mohon maaf ya, panjang ini tadi sambil mewek-mewek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mbak Dini, memberikan banyak penekanan bahwa memang ya hanya dengan memprioritaskan gitu ya, kita bisa mendapatkan faedah lebih banyak dari Al-Quran. Kita nggak akan mungkin dapat faedah lebih kalau kita sendiri tidak memprioritaskan belajar Al-Quran. Catatan penting dari Mbak Dini ya. Mungkin dari Mbak Tika dulu, ada tambahan dulu apa gimana Mbak? Sebenarnya inginnya ini ya, ada dari teman-teman dulu sih sebenarnya pengennya ekspektasi dulu ya. Iya, sebenarnya yang pengen saya tahu itunya gitu. Jadi teman-teman ini sebenarnya ketika ngeklik join di grup Telegramnya Rahma Study Club itu sebenarnya yang diharapkan apa sih gitu? Karena jangan sampai nanti teman-teman ngarepnya apa terus ternyata di sini dikasihnya apa gitu ya. Jadi kita pengennya disinkronin dulu nih. Kita udah kasih tahu bahwa seperti ini gitu, Rahma Study Club itu fokus utamanya gitu ya. Fokus utamanya adalah Quran study atau bahasa gampangnya tadabbur Al-Quran gitu lah ya. Kemudian berkembang gitu ya, ada di Ramadan tahun ini. Kemarin kita bikin Quran Journal Challenge gitu. Dan sebenarnya harapannya dengan Quran Journal itu bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman yang ingin kembali terkoneksi dengan Al-Quran gitu. Karena kalau untuk Quran study kan kita memang mengharapkan
teman belajar yang ajak gitu ya, yang disiplin gitu. Karena kita tulab gitu penuntut ilmu, harapannya seperti itu gitu, bisa benar-benar fokus. Kemudian satu lagi book club ya, book club. Kita ada diskusi buku, bahas buku yang mudah-mudahan nanti bisa rutin juga gitu ya, sebulan sekali. Harapannya seperti itu. Nah, kita yang belum tahu adalah teman-teman nih yang baru gabung, terutama ya yang baru bergabungnya setelah Ramadan. Sebenarnya teman-teman ini gabung ke sini harapannya apa sih? Dan setelah mendengar penjelasan dari kita semua ini, apa nih yang ada di bayangan teman-teman tuh sekarang, yang tervisualisasikan di dalam kepala tuh apa sekarang gitu. Jadi kalau ada yang mau disampaikan tinggal diaktifkan saja mikrofonnya dan kita ngobrol aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanya ekspektasi ya. Terus terang sih ekspektasi saya apa ya? Dapat teman belajar aja mungkin ya. Aku tuh termasuk tipe yang explore gitu ya, lihatlah nanti gimana kondisinya ya, kira-kira gitu. Jadi agak-agak gentar juga tadi waktu Mas disebut nggak bisa coba-coba nih, waduh gitu ya. Gitu, cuman emang mungkin tadi sama dengan Mbak Dini juga ya, yang kayak ngerasa oh kayaknya belum, dari dulu memang pengen gitu belajar tentang Quran dan apa aja sih itu di dalamnya. Terlepas dari ilmu yang kan ada nih, ilmu tentang tauhid, tentang fikih gitu ya, tapi benar-benar deh Qurannya itu gitu ya, surat-suratnya, terus konteksnya apa sih, waktu itu lagi ngomongin apa dan seterusnya gitu. Jadi apa ya, jadi pengen aja gitu ya, pengen mulai gitu. Sejauh ini apa ya, kalau tadi disebut lah mesti konsisten dan seterusnya, aku rada galau juga sih, deg-degan juga sih ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Yang pasti bukunya udah dibeli nih. Buku pertamanya kayaknya gitu ya kalau aku sih. Amin, insya Allah ya Mbak Diana, kita tunggu keaktifannya nanti di Quran Study ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, mbak-mbak, teteh-teteh semuanya. Kalau ekspektasi aku sebenarnya benar-benar pengen nyari learning buddy ya, temen buat diskusi gitu. Soalnya jujur gitu ya, jujur aja, aku tuh biasa bikin tadabbur Quran bareng sama anakku yang kemarin 2 tahun itu homeschooling gitu. Nah, di Islamic Studies itu, di pelajaran Islamic Studies itu aku sama dia suka bikin Quran journaling gitu. Nah, terus biasanya sama kami diskusiin bareng gitu. Nah, per bulan ini anak aku tuh mondok gitu. Jadi aku kayak kehilangan teman untuk berdiskusi gitu. Jadi biasanya dia bikin dia sama aku gitu ya, sama-sama bahas satu ayat gitu ya. Terus kita bedah bareng gitu ya. Terus kita diskusiin gitu. Terus insight apa sih yang Bunda dapat gitu, dan Teteh dapat, aku manggilnya Teteh gitu, usianya 11 tahun. Terus sama dia ditulisin, emang anaknya suka hand lettering gitu, makanya suka ngintip-ngintip tulisannya Mbak Eka juga. Biasa dia bikin-bikin kayak gini gitu ya, hand lettering kayak gitu-gitu deh. Nah, jadi aku kehilangan teman untuk berbagi gitu. Kalau bikin-bikin Quran journaling terus udah gitu, udah gitu di-upload biasa gitu kan, ya tadi ya, kayak tadi kalau kayak diskusi bareng punya teman sebaya gitu. Mungkin kalau misalnya dijelasin sama Ustadz gitu nggak masuk gitu di aku gitu, tapi pas temen ngejelasin tuh ini maknanya, maksudnya gitu. Nah, kayak gitu sih gitu. Jadi alhamdulillah ada Rahma Study Club gitu ya. Jadi ngerasa punya tempat dan teman untuk ngefeel Al-Qur'an gitu. Itu seperti itu. Mudah-mudahan istiqomah gitu, karena nggak bisa jadi
alasan juga sih. Soalnya di sini juga pasti banyak yang emak-emak dengan 2-3 anak kecil-kecilnya gitu. Nah, saya juga sama ada batita dan balita di rumah gitu. Mudah-mudahan istiqomah sayanya gitu. Saya men-challenge diri, mudah-mudahan bisa istiqomah karena berada di circle yang sama-sama berusaha untuk reconnecting dan connecting dengan Quran gitu. Itu aja, mohon bimbingannya dari Mbak teteh semuanya. Jazakillah khairan Mbak Rara gitu. Di sini banyak teman-temannya yang putra-putrinya di sini rentan usianya alhamdulillah beragam gitu ya. Dari yang mulai masih sangat muda sampai yang kemudian sudah punya cucu dan menantu pun ada gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman, untuk ibu-ibu, beberapa kami panggil bunda karena memang dari segi usia memang seperti bunda kami gitu ya. Baik dari angkatan 1, kemudian dari angkatan 3 juga ada ya yang kemudian sudah punya cucu dan menantu gitu, tidak menghalangi untuk belajar bersama gitu. Pun juga apalagi yang muda-muda gitu ya, semangat gitu. Pun juga dengan yang punya putra-putri banyak gitu. Di sini juga ada yang kemudian domisilinya pun tidak hanya Indonesia bagian barat, tapi juga bahkan yang kemudian di sini ada Mbak Janah dari angkatan 1 itu di Sulawesi, sehingga kalau kita selesai diskusi jam 10:30 gitu atau jam 10 lebih gitu, di sana udah tengah malam gitu. Pun juga ada dari Indonesia Timur juga ada, bahkan dari luar negeri pun ada gitu ya. Ada Mbak Sulis, ada Mbak Rahmah, ada banyak lagi gitu ya. Sehingga ya kita di sini di RSC itu tempat berkumpul dari banyak background gitu ya. Jadi ketika teman-teman banyak backgroundnya pun juga tidak terbatas usia atau domisili, bahkan juga ada yang kemudian backgroundnya pernah mondok, pernah ikut ma'had, tapi ada juga yang benar-benar baru belajar juga ada gitu. Sehingga semoga tidak menghalangi teman-teman untuk give up di awal. Aduh kok teman-temannya udah pada gini ya gitu, nggak usah khawatir gitu, kita bareng-bareng belajar. RSC itu bukan forum untuk adu kepintaran gitu ya, adu kefasihan gitu, nggak ada yang namanya seperti itu di RSC. Tapi di sini kita saling berbagi gitu ya, kita saling belajar karena tidak selalu apa yang kita sharing itu adalah apa yang kita temukan dari materi belajar, tapi seringkali justru sharing yang mengena itu ya insight-insight tentang apa ibroh yang kita peroleh dari kehidupan sehari-hari teman-teman gitu. Dan itu seringkali yang menggetarkan, yang pada bikin saling menangis itu ya itu gitu, pelajaran hidup yang kemudian kita ambil ibrohnya dari ayat gitu. Sehingga semoga nggak mengecilkan semangat teman-teman ketika memang backgroundnya bukan pondok gitu ya, atau nggak ada background belum misalnya baru mulai ikut kajian gitu, nggak masalah gitu, kita bareng-bareng belajar gitu. Iya Mbak Iva, mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Iva sama Mbak Tika kenapa kita pilih platformnya Telegram gitu. Karena mungkin buat beberapa teman-teman di sini ya jarang gitu kan buka Telegram ya, terus ini kok malah kita ngumpulnya di Tele gitu. Kenapa sih? Terus mungkin teman-teman juga pengen tahu gambarannya. Nanti apakah harus setoran atau apa, mungkin sekalian dijelasin kali ya Mbak ya. Insya Allah akan dijelaskan, tapi mungkin ada yang udah raise hand dulu, mungkin akan menambahkan dari apa yang tadi sudah dibahas. Gimana manggilnya Bunda ya, Bunda Leli ya? Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi, panggilannya. Saya ikut ini karena saya bukan background dari pesantren. Emang kalau dijelaskan di atas, dari teman-teman tadi, saya jiper juga ya mau masuk. Kok kayaknya, aduh saya nggak ngerti banget nih tentang ini, tapi saya pengen tahu tentang Al-Quran. Kayaknya kalau membaca-baca buku tuh kan kayaknya berat banget ya. Tentang Al-Quran, kita bacanya, artinya kadang nggak paham gitu kan. Apa yang kita baca, apa yang kita baca translate-nya juga tetap nggak paham, karena memang ada penafsiran tersendiri yang memang perlu diskusi atau ada guru atau mentor begitu ya. Jadi saya pas melihat status Mbak Dini tuh, saya tertarik banget gitu kan. Makanya saya ingin join,
mau tahu awalnya sih, tapi pas kesininya kayaknya waduh, orang udah pada jago lah istilahnya, udah masalah Al-Quran dibahas satu persatu, sedangkan saya hanya bisa baca, mengerti dari translate, sudah. Jadi masih apa ya, aduh kayaknya sedih banget. Insya Allah bisa pun. Iya. Insya Allah bisa. Insya Allah Saya bisa. juga dari background bukan pesantren, bahkan mungkin kalau tahsin sama teman-teman, jagoan teman-teman, saya baca Qurannya juga nggak bagus-bagus banget. Saya SD sampai perguruan tinggi negeri terus. Ya tadi saya juga cerita kalau pas baca Quran juga sempat kayak sakit kepala gitu ya, maksudnya kok kayak berat dan sebagainya. Bukan yang solehah gimana banget lah ya, maksudnya kita punya perjuangan masing-masing. Dan Iya, benar. saya sendiri juga di batch 3 itu banyak teman-teman yang ternyata mungkin sudah baca kitab ini, baca kitab itu gitu, yang sudah paham bahasa Arab, bahkan Arab yang gundul. Saya sampai japri Mbak Iva juga, Mbak Iva, aku nggak ngerti loh itu kitab yang di-share PDF-nya gundul itu, aku nggak bisa baca Mbak Iva. Saya pun kayak gitu juga. Tapi setelah kalau kita baca Al-Quran ya, maksud saya bahwa Allah tuh nggak melihat itunya, Allah tuh melihat hati kita kok. Allah tuh melihat kemauan kita. Insya Allah seperti itu. Ya, betul sekali Mbak Dini gitu ya, untuk Bunda Leli dan juga mungkin untuk bunda-bunda di sini yang mungkin atau teman-teman yang mungkin memang masih mula belajar, jangan berkecil hati gitu ya, karena kita di sini insya Allah ketika teman-teman ada niatan untuk terus bareng-bareng belajar, kita open gitu, kita nggak kemudian menseleksi siapa yang kemudian bagus-bagus pengetahuan agamanya, enggak gitu, justru saling memberikan, ya saling mengisi gitu ya, termasuk dari rentan usia juga ya, justru kita yang muda seringkali mendapatkan apa ya, siraman pengalaman hidup gitu dari bunda-bunda yang seperti saya bilang tadi gitu ya. Di angkatan 1 itu ada Bunda Eli, kemudian ada Bunda Nel di angkatan 3 gitu ya. Kita mendapatkan, kita saling mengisi gitu ya. Jangan pernah merasa bahwa aku nggak punya bekal apa-apa gitu, karena masing-masing kita itu insya Allah membawa bekal, seminimalnya membawa hikmah gitu yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu, saling berbagi gitu dan saling belajar bersama. Insya Allah ketika ada niatan untuk terus, kalau kata Mbak Dini, ayo kita gandengan bareng-bareng gitu ya. Insya Allah selagi kita terus bergandengan bareng-bareng, insya Allah ya belajar sama-sama. Tadi Mbak Dini menyampaikan kenapa kita pakai Telegram, karena yang pertama Telegram ini bisa men-save chat yang sebelumnya, sehingga ketika ada teman-teman baru bergabung, mereka akan bisa men-track pembahasan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan terutamanya sebenarnya adalah di Telegram itu bisa menyimpan file-file yang dibagikan seperti itu, karena di Rahmah Study Club terutamanya di Quran Study kita sering diskusi buku, kita bisa kita sharing banyak PDF gitu ya, untuk belajar bareng-bareng gitu ya, pun juga untuk menyimpan dokumentasi tadabur yang sudah teman-teman catat. Nah itu bisa rapih tersimpan di Telegram tanpa memberatkan gadget kita gitu. Sedangkan kalau di WhatsApp itu kadang kalau ganti nomor itu hilang chatnya, kemudian HP penuh gitu ya, terus lemot dan sebagainya gitu, sehingga kita memilih Telegram sebagai wadah yang paling friendly sebenarnya untuk teman-teman bisa mengakses seluruh percakapan, seluruh materi, seluruh PDF yang dibagikan gitu adanya di Telegram. Jadi ketika memang teman-teman berkomitmen untuk bareng-bareng belajar Rahmah Study Club, nggak ada alasan yang namanya maaf saya jarang buka Telegram. Kalau akan ada alasan seperti itu, lebih baik tidak usah bergabung dengan Rahmah Study Club, karena kita hanya ada di Telegram, forum utamanya gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat berat untuk membuka Telegram? Karena sebenarnya kan sama aja ya, hanya soal membiasakan aja kok gitu.
Nggak ada bedanya kok kita buka, toh kita buka medsos lain, kenapa nggak bisa buka Telegram gitu. Ketika sudah ada niatan untuk kemudian belajar, ya sudah gitu. Nggak ada alasan untuk, aduh saya jarang buka Telegram gitu, tapi sering buka WhatsApp enggak, iya loh. Itu kan menjadi sesuatu yang agak lucu gitu ya, ketika jarang buka tele, lah niat kemudian belajar bareng enggak gitu. Jadi memang dari awal kita menekankan kalau teman-teman tidak berniat untuk intensif get connected dengan Rahma Study Club via Telegram, ya lebih baik mundur dari awal gitu. Kita mending seperti itu gitu. Sebagaimana apa yang kemudian pernah saya dan Mbak Tika obrolkan gitu ya. Rahma Study Club ini bukan klub untuk memperbanyak member, banyak-banyakan merekrut sebanyak mungkin member, enggak. Tujuan kami menginisiasi forum ini bukan untuk itu, bukan untuk banyak-banyakan member, membiarkan yang enggak aktif ya udah gitu ya, yang penting membernya semakin banyak, enggak. Tapi kita memprioritaskan teman-teman yang benar-benar bisa aktif belajar bersama gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman ketika memang ya benar-benar ingin belajar bersama gitu ya, ya jadikanlah media Telegram itu ya yang teman-teman intensif untuk mengikuti gitu ya. Itu. Karena tidak sedikit juga cerita dari teman-teman dari batch sebelumnya ya, dari angkatan sebelumnya yang awalnya semangat gitu, ikut Stadium General, kemudian ikut belajar, tapi kemudian alasannya maaf nggak buka Telegram gitu. Kemudian pas dicek, dilihat 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu seperti itu. Sehingga kemudian kehilangan koneksi, kehilangan chemistry dengan kita karena nggak get connected dengan teman-teman yang lain. Jadi merasa asing dengan teman-teman, akhirnya kemudian vakum, nggak aktif gitu. Jadi ketika teman-teman kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Rahma Study Club, maka ya media Telegram adalah media wajib yang harus teman-teman install dan ikuti gitu ya. Seperti itu, dengan alasan yang sudah disebutkan tadi, karena Telegram lebih bisa untuk menyimpan dokumen-dokumen belajar dan juga untuk men-track chat-chat sebelum-sebelumnya seperti itu. Oh iya, sedikit menjelaskan kenapa kemudian kami pertamanya ya dan forum utamanya Rahma Study Club itu adalah Quran Study, bukan Quran Jurnal gitu ya. Karena memang ini sedikit berbeda. Kalau ada tingkatan belajar gitu ya, Quran Jurnal adalah kegiatan untuk membiasakan dekat dengan ayat. Tetapi Quran Study itu lebih dari itu gitu ya. Nah, beberapa kesalahan di luar sana ketika teman-teman melakukan Quran journaling adalah hanya berbekal Al-Quran, kemudian buku terjemahan dan buku Al-Quran dan terjemahan begitu ya. Kemudian banyak yang terjadi di luar sana, pelaku Quran journaling itu hanya memuaskan diri dengan menulis kutipan ayat Quran, kemudian artinya dan mentadaburi sendiri tanpa belajar tafsirnya yang benar gimana gitu. Dan di situ titik kesalahannya gitu. Karena apa? Karena tanpa membaca kitab tafsir atau menyimak kajian ustadz terkait dengan tafsir sebuah ayat, sangat amat mungkin kita salah menafsirkan ayat tersebut. Gitu. Itu kenapa di Rahma Study Club standar baik Quran journaling maupun apalagi Quran study-nya adalah ketika membuat sebuah resum ayat atau mungkin melakukan Quran journaling adalah tidak berhenti hanya dengan menyalin ayat, kemudian artinya, kemudian mentadaburi sendiri langsung, enggak. Tetapi harus minimal yang pertama membaca kitab tafsir atau menyimak kajian ustadz gitu terkait dengan tafsir ayat, sehingga pengetahuan kita gitu ya terkait dengan ayat itu tidak sesat, tidak salah gitu, tidak salah menafsirkan seperti itu. Itu titik yang paling krusial dari kegiatan tafsir Quran journaling dan juga Quran study gitu. Kita nggak ngarang di sini gitu, kita nggak tadabur di sini itu tidak sekedar
oh yang aku maknai dengan ayat ini tuh begini gitu, enggak kayak gitu, enggak ngawur gitu ya. Tapi apa yang kemudian kita refleksikan dari ayat Quran itu sudah berdasarkan hasil belajar, atau belajar dari mana? Ya bisa tafsir Quran atau bisa penjelasan dari ustadz yang kita simak gitu. Di sini ada banyak referensi ustadz gitu ya. Kalau untuk tafsir bisa ke Ustadz Firanda, kemudian atau Ustadz Nuzul Zikri, dan juga ustadz yang lainnya gitu ya. Beliau-beliau yang kemudian menjelaskan tafsir Quran, dan apa yang beliau jelaskan itu, nah itulah yang kemudian kita gali lebih dalam gitu ya, bersama-sama seperti itu. Dan juga dari terutamanya juga dari kitab tafsir Al-Quran gitu ya, bisa Ibnu Katsir atau As-Sa'di dan juga yang lainnya seperti itu, Qurtubi dan sebagainya seperti itu. Jadi apa bedanya Quran Study dan Quran Jurnal? Sebenarnya ini ya kita jelaskan tidak terlalu detail ya, karena ini sebenarnya masih di forum perkenalan dulu gitu ya, bukan forum orientasi member baru gitu ya. Jadi secara sederhananya saja, kalau Quran Study itu belajarnya lebih dalam, bukan sekedar membuat journaling indah gitu ya. Kalau di Quran Study itu nggak penting mau seindah apa journalingnya gitu, tapi lebih pentingnya adalah catatan yang dibuat gitu, dan juga sharing, live sharingnya gitu. Belajarnya lebih dalam ketimbang ketika Quran jurnal gitu ya. Kalau Quran jurnal itu tidak ada sesi live-nya, tidak ada kayak ada pertemuan meeting seperti ini untuk mendiskusikan ayat, nggak ada. Tapi kalau Quran jurnal itu kita hanya sebatas kita membuat Quran journaling masing-masing secara mandiri, kemudian kita sharingkan ke grup gitu ya. Ini hasil Quran journaling saya punya insight begini, insight yang saya dapat begini, sudah seperti itu, hanya terbatas begitu. Tapi kemudian kalau di Quran Study itu kita ada forum pekanannya, di mana setiap pekan itu kita ada wajib mengumpulkan resume dan juga ada sharing live-nya gitu, sepekan satu kali. Kalau Quran jurnal kita tidak ada sistem kick ya, tidak ada sistem eliminasi. Teman-teman bebas mau sekarang ikut Quran jurnal, kemudian aduh lagi sibuk gitu ya, lagi bla 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 nggak bisa ikut, nanti kembali lagi ini lagi sharing lagi seminggu kemudian gitu. Itu nggak masalah. Quran jurnal itu tidak mengikat, book club tidak mengikat. Tetapi kalau ikut Quran Study itu mengikat gitu. Setiap pekan setor resume dan juga ada setor resume dan juga live session bareng-bareng gitu ya, meeting bareng-bareng seperti itu. Untuk pembukaan Quran Study selanjutnya kapan Kak Mbak? Insya Allah pembukaan Quran Study-nya biasanya kita per 2 bulanan ya, biasanya setelah per 7 pekan sekali gitu, karena minimalnya biasanya kita teman-teman batch sebelumnya menyelesaikan Al-Fatihah dulu semuanya. Nah, biasanya kita urutannya ada Al-Fatihah itu yang pertama, karena itu kayak pondasi tadabur kita selanjutnya gitu, karena dia umul Quran kan gitu. Nah, itu Al-Fatihah itu akan kita bahas ayat demi ayat, setiap pekannya 1 ayat. Seperti itu, dan biasanya open recruitment lagi itu setelah Al-Fatihah selesai atau kurang lebih setelah 7 pekan gitu. Jadi pasca ini insya Allah nanti akan kita infokan di grup gitu ya, dan ada seleksinya gitu ya. Seleksinya ya di Al-Fatihah ini gitu. Teman-teman yang kemudian nanti ikut Quran Study akan benar-benar diterima ketika full ikut Al-Fatihah gitu. Jadi nanti memang Quran Study ini lebih ketat karena memang ya yang kita inginkan adalah menyaring teman-teman yang benar-benar mau belajar bareng gitu. Kita nggak peduli mau resumnya seperti apa gitu. Mau resumnya sangat lengkap dengan berbagai referensi, alhamdulillah. Tapi untuk teman-teman yang mungkin yang masih baru sanggup kemudian menyimak satu ustadz dengan resume yang sederhana, nggak masalah gitu. Yang penting yang penting semangatnya untuk mengikuti kegiatannya seperti itu, mengumpulkan resume dan juga ikut pertemuan meetingnya gitu ya. Insya Allah nanti akan
infokan di grup ya Mbak untuk pembukaan Quran study-nya. Apakah ada iurannya Mbak? Untuk iuran wajib tidak ada, tapi kita memang ada penggalangan dana berkala yang gimana itu biasanya kita gunakan untuk banyak hal gitu. Untuk kemudian ada dansos, misalnya ada teman-teman yang sakit gitu ya, itu bisa biasanya kita juga menggunakan dana itu. Tapi yang utama sebenarnya untuk develop pembelajaran kita, seperti misalnya kita mengundang ustadz gitu ya. Nah itu kita perlu anggaran kan gitu, karena kita nggak cukup bilang terima kasih ustadz gitu, tapi kita memberikan penghargaan yang sepantasnya, sehingga ya kita ada fundraising secara berkala gitu, tapi sifatnya tidak wajib, maksudnya tidak mengharuskan gitu. Itu dengan sukarela teman-teman aja, nggak ada yang wajibnya. Pertemuan berapa kali dalam sebulan, tergantung mau ikut apa Mbak gitu. Kalau ikutnya klub yang book club aja gitu ya, itu sebulan sekali ya Mbak Tika ya. Book club itu sebulan sekali, kemudian Quran journaling itu nggak ada ketentuan waktunya. Kalau yang Quran study itu 1 pekan 1 kali. Kemudian kalau yang kajian tematik umum itu ya eventual gitu, nggak ada batasannya, misalnya setiap apa sekali, itu nggak ada gitu. Dan sistemnya berarti sharing belajar diskusi di kajian tafsir bebas yang kita pilih. Jadi kita diskusi kajian tafsir tapi ayatnya ditentukan, ayatnya urut Mbak, jadi nggak bebas gitu. Kalau yang ini ya, kalau yang Quran study ya, kalau yang Quran jurnal itu ada tema bulanan, tapi kalau yang daily mau sharing ayat sesuai dengan yang di-KJ-kan masing-masing nggak masalah gitu. Jadi yang kemudian bebas di sharing itu yang KJ, yang free gitu ya, yang apa namanya, bisa sharing apa aja gitu, bisa, itu yang KJ. Tapi kalau yang Quran study itu kita sudah menentukan suratnya, ayatnya gitu, itu kita tentukan bersama, kita mengkaji bersama satu ayat yang sama atau satu surah yang sama. Startnya gitu ya, maksudnya kita mau nyimak kajian tafsir dari siapa atau membaca buku tafsir yang mana gitu. Nah kalau yang itu bebas ya. Kalau itu kita bebaskan gitu, mau menyimak siapa gurunya gitu ya. Kalau sumber belajarnya kita tidak mengharuskan, kecuali ada satu forum di Quran Study, itu ada satu forum kita membahas kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim, itu mewajibkan untuk menyimak kajian Ustadz Nuzul Zikri, dan hanya dan terbatas itu, tidak kemudian dari yang lain seperti itu. Itu ada lokus kitab study di Quran Study Club itu yang perselisih 2 minggu sekali itu ada itu gitu. Tapi kalau untuk Quran study secara umum, Quran study-nya ya kita membebaskan teman-teman mau pakai referensi apa, as long as ya referensinya itu terpercaya lah gitu. Maksudnya nggak yang asing. Kalau book club ada live juga Mbak, ada. Apakah harus membeli buku yang akan dibahas juga Mbak Tika? Nggak selalu ya Mbak ya. Opsional sih. Nggak selalu. Lebih baik punya, karena ya gimana mau diskusi kalau kita nggak baca. Iya. Dan ini kok nggak selalu satu buku itu bukan 1 bulan 1 buku, tapi misalnya satu buku itu dibagi ke 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan seperti itu. Jadi nggak ini. Dan apakah harus wajib? Ya wajib sih enggak, cuman better kalau sudah baca bukunya, entah mau punya sendiri atau pinjam perpustakaan atau kemudian mungkin ada PDF-nya gitu ya, bisa aja, nggak masalah gitu. Kalau sudah gabung di grup nanti kan juga akan dibantu ya, misalkan sama teman-teman. Kayak kemarin saya kepengen tahu kenapa sih satu surat itu diletakkan di antara surat yang ini, maksudnya urutannya kok begitu gitu. Kok saya nggak nemu ya penjelasan tentang ini, nanti akan ada yang bantu biasanya. Jadi di dalam grup itu memang hidupnya diskusinya karena karena kita ada pertanyaan atau ada hal yang tidak kita ketahui gitu. Misalkan kayak kemarin, kok surat yang saya tangkap dari batch 3 itu kemarin kayak surat Al-Ma'un sama surat Al-Quraish sama surat Al-Kautsar itu kan berurutan ya. Selain dari ada kaitan sirahnya, terus Mbak
Iva juga menyarankan bisa baca tafsir Al-Munir kalau nggak salah ya Mbak Iva ya, sama Sya'rawi ya. Itu karena ada penjelasan tentang konektivitas surat gitu. Nah, nanti serunya di situ sih kalau menurut saya itu, karena oh iya ya baru tahu loh saya ada tafsir dari Syekh yang menjelaskan tentang makna itu gitu. Terus kemudian nanti misalkan kita pengen tahu kenapa ya kok Allah tuh milihnya kata idaja gitu, kenapa nggak datang yang lain, atau kenapa kok pilihnya sirot bukan sabil, atau itu ternyata nanti juga ada kamus Quran, jadi teman-teman juga nanti bisa punya atau bisa baca di situ. Dan itu menarik banget kalau menurut saya, dengan kita mengulik itu kita tuh makin apa ya, makin malah ya jatuh cinta lah sama Al-Quran gitu loh. Ternyata pilihan katanya itu presisi, terus ada berima juga, terus kemudian ada strukturnya, ada ring structure-nya, terus ternyata connect dengan ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, kayak gitu-gitunya itu kalau kita bisa ketemu. Dan kadang-kadang kita ketemunya justru pada waktu kita diskusi. Kita pada waktu kita udah jam 10 malam tuh baru ada nyeletuk, iya ternyata 61 tahun yang lalu tuh loh Ka'bah diserang gitu. Tapi ternyata orang Quraisy itu baru sadar setelah Fatu Mekah gitu. Padahal mereka tuh ya karena mereka nungguin gitu, siapa sih yang bisa menaklukkan Mekah dan tidak ada bala gitu terhadapnya. Nah, kayak gitu tuh seru banget. Dan itu udah jam 10 malam ya Mbak Sulit ya. Kita biasanya diskusinya tuh kadang-kadang kebablasan kalau nggak di stop. Anaknya udah rewel gitu baru bisa. Ya Mbak Ica. Kayaknya emang perlu di ini juga gimana manajemennya. Maksudnya manajemen ya sama keluarga, sama suami, sama anak-anak. Terus kayak yang kemarin Mbak Rahma ceritakan bagaimana Mbak Rahma mempersiapkan itu, bahkan di sehari itu Mbak Rahma tuh Sabtu itu udah disiapin gimana supaya anak-anaknya tuh siap menerima juga bahwa nanti malam ibunya belajar. Dan jangan lupa berdoa gitu, berdoa mohon kemudahan ya, dimampukan. Ya. Mungkin itu juga penting ya. Iya betul. Ya, izin suami itu selalu diinikan ya, maksudnya ngomong dulu dengan keluarga itu penting. Iya betul Pak. Siangnya masak dulu. Food prep ya. Iya, jadi untuk teman-teman terutama yang insya Allah ingin bergabung dengan Quran Study, mungkin memang dari sekarang izin dulu sama suami gitu. Jangan sampai nanti ketika program belajar sudah berjalan dan teman-teman sudah ikut di dalamnya, kemudian aduh nggak dapat izin suami seperti itu ya. Ya kita ikut sesuai dengan ke lapangan dari pasangan masing-masing. Mungkin yang ada pasangannya yang belum ridho, jangan deh gitu ya. Ya nggak apa-apa, bisa ikut Quran Study dulu sambil terus didoakan gitu ya. Semoga Allah mudahkan gitu ya. Tapi kalau yang kemudian suaminya memberikan ruang untuk belajar, minta 1 hari aja, 1 malam aja dalam seminggu, cuman semalam loh. Itu untuk minta izin dengan suami sehingga nanti bisa bekerja sama dengan suami ketika untuk teman-teman yang masih punya anak kecil gitu ya, bisa kerjasama dengan suami gitu. Jadi anak-anak dititip ke suami dulu, atau mungkin yang masih punya baby balita ya dikondisikan gitu, baby atau balita itu tidur sebelum kita belajar gitu. Jadi ketika kita belajar itu sudah, aduh Mbak anakku rewel misal gitu, kecuali memang tiba dari tidur kemudian ngelilir tuh terbangun nangis gitu ya, mau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dikondisikan gitu ya, dikondisikan sejak awal gitu, dipersiapkan bahkan dari hari-hari sebelumnya gitu ya. Yang masaknya, yang kemudian anak-anaknya gitu ya, itu mulai dikondisikan seperti itu sehingga ketika kita ada waktu belajar ya kita benar-benar bisa belajar seperti itu. Jadi emang izin suami itu penting banget sih gitu, untuk terutama yang sudah berumah tangga gitu ya. Jangan sampai kemudian ya main diskusi aja, karena kita seringkali sampai malam gitu ya. Bahkan lebih dari jam 10 diskusinya masih seru, aduh sayang kalau di stop gitu ya.
kita nggak ada jam khusus jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Tapi kita mengalir gitu. Tapi yang utama sih memang biasanya jam 8 kurang seperempat malam sampai jam 9 itu yang utamanya. Tapi seringkali atau bahkan hampir selalu itu kita pasti minimalnya sampai jam 10. Seringkali gitu ya. Yang paling cepatnya ya setengah 10 lah gitu selesai. Tapi seringkali jam 10, jam 10 lebih gitu, setengah 11. Bahkan sempat rekornya itu jam 11 kurang seperempat malam waktu Indonesia Barat itu kita baru selesai. Dan kita selesainya itu bukan karena diskusinya sudah habis, tapi karena mengingat waktunya sudah sangat malam gitu ya. Nggak enak juga dengan suami gitu ya, sehingga kita cukupkan gitu ya. Saking serunya diskusinya seperti itu gitu. Jadi ya semoga teman-teman yang nanti pengen ikut Quran Study bisa mengkondisikan segala sesuatunya lah, dan semoga Allah mudahkan gitu, insyaallah. Sebenarnya kalau mau melakukan mandiri itu sebenarnya kalau mau curi start ya mau membiasakan diri bisa sih ya, dari sekarang gitu, nyobain dulu dengerin Ustadz, terus kemudian nyobain bikin resume kajian dari Ustadz ya, maksudnya warming up gitu. Iya. Karena sepekan itu cepat banget ternyata buat satu surat. Ya. Dan seperti yang Mbak Dini bilang tadi, untuk obrolan-obrolan yang sangat mendetail tentang ayat Quran memang biasanya tidak di grup yang sekarang teman-teman sudah bergabung ya. Jadi kami itu ada grup khusus untuk Quran Study. Jadi mungkin teman-teman mungkin di antara teman-teman ada yang bingung kok grupnya sepi ya, ini sebenarnya kegiatannya apa gitu ya. Karena kami punya grup kelas masing-masing gitu ya, kelas angkatan, dan juga kita ada grup kelas khusus untuk yang Quran Study, dan disitulah kami biasanya ngobrolin ayat, mengupas ayat demi ayat gitu, bahkan sampai kata per kata ayatnya itu seringkali di situ, saling tukar referensi dan saling sharing kitab, PDF atau misalnya sumber kitab yang lainnya gitu ya, saling tukar referensi buku dan bacaan dan sebagainya, itu kita di situ gitu ya. Jadi teman-teman yang, dan emang apa ya, memang keistimewaannya Quran Study itu di situ gitu. Jadi ya teman-teman yang hanya akan dapat manfaat lebih ketika memang aktif di situ gitu. Kalau pasif ya nggak dapat apa-apa gitu. Sekarang masih di teras ya istilahnya. Sekarang masih di serambinya. Masih di serambi. Nanti kalau teman-teman udah masuk ruang keluarga, ketemu sama keluarga besar RSC, rasanya udah beda nanti. Antara kangen-kangen gimana gitu pokoknya. Iya, jadi nanti akan ada grup hall namanya, itu grup untuk keseluruhan member Quran Study antara angkatan 1 sampai angkatan terakhir, di mana kita di situ sharing kitab, sharing referensi, sharing berbagai hal di situ, dan juga grup kelas masing-masing gitu ya. Grup kelas itu grup satu kloter angkatan gitu. Ada grup kelasnya, ada grup grup besarnya untuk Quran Study-nya seperti itu. Kalau yang lainnya itu karena sifatnya sukarela, itu ya bisa di-sharingkan di grup besar yang sebagaimana teman-teman sekarang ikuti gitu ya. Kalau mungkin teman-teman scroll naik gitu, teman-teman menjumpai jejak diskusi kita untuk Quran Jurnal. Waktu Ramadan itu ada jejaknya di situ, teman-teman bisa melihat gitu ya. Gitu. Tapi untuk mengulik lebih jauh tentang ayat Quran itu memang lebih dalamnya di Quran Study gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang benar-benar pengen belajar Quran, semoga tidak mencukupkan diri untuk ikut Quran Jurnal aja gitu ya. Tapi bismillah ya, upgrade, improve apa yang kita tahu dari Quran ya dengan bismillah ikut Quran Study seperti itu. Dan semoga Allah mampukan gitu. Nanti pasca ini kita akan insya Allah teman-teman bisa mengakses info kapan mungkin kita ada bukaan Quran Study gitu ya, dan apa sih yang perlu dipelajari, apa yang perlu punya dulu nih gitu. Mungkin sebelum memulai aktivitas lebih dekat dengan Quran, teman-teman ada satu buku yang biasanya di RSC itu kami merekomendasikan, bahkan mungkin wajib gitu ya untuk dibaca untuk teman-teman yang mau ikut Quran Study. Itu ada namanya Panduan Tadabbur Quran. Bukunya judulnya Panduan Tadabbur Quran. Nah, itu bisa teman-teman baca sebelum untuk
melakukan aktivitas, dan biasanya kita ada di meeting orientasi member baru, biasanya kita membedah itu gitu. Mungkin bisa beli dulu dari sekarang, baca-baca dulu gitu ya. Untuk yang nanti ingin ke Quran study, sehingga nanti teman-teman lebih paham, oh bagaimana sih cara tadabbur Quran yang benar tuh kayak gimana gitu. Karena ternyata nggak ngawur ya, oh ternyata asal aja ya gitu, dan harus seperti apanya itu ada penjelasannya banyak di buku panduan tadabbur. Baik, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah pertemuan malam ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap ya untuk teman-teman tentang Rahman Study Club itu seperti apa, dan setelah ini bisa memutuskan mau gabung beneran apa enggak gitu. Kalaupun enggak, bisa tetap stay di grup dan kita bisa ngobrol tentang diskusi tentang tema-tema keislaman yang lebih umum lagi di situ. Quran Jurnal masih bisa di situ, kemudian diskusi buku juga masih bisa di situ gitu. Mudah-mudahan nanti ketika sudah ada ini ya kelonggaran waktu ataupun kesempatan bisa bergabung dengan Quran Study. Insya Allah setelah ini nanti akan diinfokan kapankah pembukaan angkatan berikutnya akan dilaksanakan. Mudah-mudahan segera. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk pertanyaan-pertanyaan tambahan nanti silakan tanyakan saja di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.